Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jimmy di channel I Am Jimmy. Oke, kali ini gue akan membahas 3 peralatan pendakian yang keberadaannya sangat penting namun sering diremehkan, bahkan sering banyak yang tidak tahu seperti itu. Ini adalah water filter, ini emergency blanket, dan ini adalah sekop. Nah, kalian pasti heran, sekop buat apa, naik gunung buat sekop, terus emergency blanket kayak gini doang buat apa, water filter kan kita udah bawa air gitu. Nah, ini nih pentingnya menggali ilmu pengetahuan, yaitu mengetahui kalau ada yang lebih simple dan lebih bermanfaat, itu lebih baik buat kalian juga. Oke, langsung aja. Sebenarnya banyak sih barang-barang yang penting juga selain ketiga barang ini, tapi gue memilih ketiga barang ini karena mungkin sangat jarang yang memprioritaskan barang-barang ini untuk dibawa gitu. Pertama gue akan membahas emergency blanket. Emergency blanket ini ukurannya sangat kecil sekali, terbuat dari bahan thermal, dan fungsinya menghindarkan kalian dari hipotermia, gejala-gejala hipotermia dari kedinginan. Ya, walaupun kalian pasti sudah membawa sleeping bag, tapi tentunya kalau ditambah ini justru tambah lebih hangat lagi dan resiko-resiko hipotermia itu bisa dihindari. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya. Jadi karena memang ini thermal saja kayak plastik gitu ya, memang kayak gini ya. Kalian bisa pakai ini langsung atau mau ditandem dengan sleeping bag juga oke. Untuk outernya itu nggak masalah, mau dipakai langsung juga oke, nggak masalah. Nah, ukurannya sendiri tuh lebar banget ya, panjang lebar itu 130 x 210. Ini sudah lebih dari cukup untuk satu orang. Nah, ini juga bobotnya sangat ringan. Tadi udah gue timbang itu nggak nyampe 3 gram, sekitar 3 gram aja malah. Tapi sayangnya untuk emergency blanket seperti ini tuh hanya sekali pakai. Jadi ketika sudah kalian kayak gini pakai, ya udah nggak bisa dipakai lagi. Sebenarnya bisa aja kalau kalian bisa ngelipet rapi, masih bisa dipakai, tapi mungkin kalau ada kegores sobek sedikit aja ya itu udah mengurangin heatingnya, jadi kehangatannya ya tembus gitu. Nah, oke, itu aja. Untuk harganya sendiri sangat murah. Di marketplace itu sekitar 9 ribuan. Wow. Bahkan mungkin ada yang lebih murah. Nah, kalian cari sendiri aja di marketplace terdekat kesayangan kalian, marketplace terdekat lagi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada water filter. Nah, untuk sebenarnya mohon maaf ini karena nggak dibuat cara penggunaannya seperti apa, prakteknya seperti apa. Ini hanya gue review aja. Nanti mungkin di part keduanya akan gue jelasin cara penggunaannya gimana, termasuk emergency blanket tadi ya. Kalau emergency blanket sih ya itu tinggal kalian gunain untuk selimut aja seperti selimut pada umumnya gitu. Bisa di outer dari sleeping bag ataupun langsung kalian pakai tanpa sleeping bag. Oke. Yang kedua tadi ini adalah water filter. Nah, water filter ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kebanyakan, walaupun di Indonesia itu setiap gunung hampir pasti ada namanya water sumber air gitu, maupun itu sumber air ataupun sungai, itu kebanyakan gunung di Indonesia rata-rata ada banyak sekali sumber air, namun belum tentu bersih. Lu jangan iya deh. Walaupun untuk di suhu pegunungan itu kemungkinan bakterinya sangat kecil, bukan berarti airnya bersih dari kotoran kayak misalnya debu atau sampah dan sebagainya. Kalau untuk bakteri itu oke, mungkin di suhu tersebut, di ketinggian tersebut emang bakteri nggak bisa berkembang biak. Namun untuk sampah-sampah yang kayak debu, partikel kecil seperti itu
tentu kita harus mewaspadai. Penggunanya sangat gampang sekali. Kalian tinggal ini ada knopnya, jadi kalian tinggal masukin aja ke botol, kalian bisa langsung minum airnya. Jadi maupun air itu kotor juga dia langsung otomatis disaring. Jadi kalian mau dimasak lagi atau enggak itu terserah kalian. Kalau misalnya mau langsung diminum juga langsung aja diminum seperti ini. Nah, untuk water filter ini dia ada namanya water filter karena ada filternya pasti. Nah, untuk filternya ini bisa di-refill. Kalian bisa beli refillnya terpisah karena dia nggak dikasih cadangan. Nah, untuk ketika kalian beli water filter ini akan mendapatkan paket, yaitu ada selang sedotan, kemudian ada kayak suntikan itu, terus kemudian ada botol plastik, botol lipat. Nah, nanti untuk penggunaannya gue akan di part berikutnya. Nah, gitu aja. Untuk harganya ini gue dapet under 200, jadi sekitar 100 sekian. Ya, untuk alat kecil ini harga di bawah 200, kisaran 100.000 ke atas. Worth it nggak sih? Ya menurut gue sih worth it, karena mau gimana lagi, mau dapat air bersih dari mana kita di gunung gitu. Kalaupun mau percaya itu bersih ya silakan, itu keputusan kalian. Tapi gue lebih percaya water filter, di filter lagi lebih baik, lebih bagus. Atau kalian mau dimasak dulu, kayak nggak masalah kalau nggak pakai water filter gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada sekop. Kok sekop? Ngapain ke gunung bawa sekop? Nah, ini sekop. Jadi pengalaman gue ya, waktu pertama kali muncak ke Gunung Lawu itu di sekitar pos 4 mau menuju ke pos 5. Nah, itu gue singgah untuk buang air kecil di sekitar semak-semak. Buset, itu banyak sekali di situ kotoran manusia dan sebangsanya. Nah, itu kan ngeselin banget ya. Jadi kok sampai segitunya gitu? Apa kasihan lah pendaki yang lain kalau misalnya dia kena ranjau darat kayak gitu. Mulut anak kotor. Ya memang nggak bau sih kalau kayak gitu kan, emang nggak ada bakteri ya nggak bau. Ya karena nggak ada bakteri ya susah terurai juga. Jadinya bentuknya akan tetap seperti itu dan keberadaannya juga tetap di situ. Jadi nggak bakal bisa terurai gitu. Nah, langkah baiknya kalian membawa sekop ini ya untuk berjaga-jaga lah. Untuk kalian BAB kayak gitu, kalian tinggal gali lubang aja. Apa susahnya sih bentar gali lubang, nggak usah dalam-dalam, yang penting ketutup dan kalian tutup kembali dengan tanah gitu. Itu jauh lebih sopan, jauh lebih apa ya untuk pendaki-pendaki lainnya juga nggak bakal nginjak ranjau darat yang lu pasang gitu. Nah, untuk harganya sendiri ya harganya ini cukup murah, nggak sampai 30 ribuan. Kalian beli aja di toko online kesayangan kalian. Dan untuk alatnya juga sekop ini nggak gede-gede amat, nggak susah kali bawanya gitu. Maksud gue ya apa emang nggak tahu gitu. Kalau misalnya nggak tahu ya kebetulan kalian nonton ini jadi tahu. Harusnya nanti nextnya kalian siapin sekop kecil aja, nggak usah gede-gede. Kalau misalnya kalian nggak punya juga pakai sendok, tapi jangan sendok yang biasa dibuat makan. Jadi kalian bawa 2, yang satu khusus untuk menggali lubang kalau emergency BAB dan segala macam, yang satu khusus buat makan, itu juga lebih bagus. Nah, untuk beratnya sendiri gue akan timbang. Sorry. Beratnya itu cuma 135 gram. Jadi tuh, bisa lihat ya, 135 gram. Jadi apa susahnya sih bawa barang seberat cuma 135 gram di tas kalian?
nggak terlalu berat sih menurut saya. Kalau kalian bukan pengguna ultralight, kalau untuk ultralight memang berat segitu cukup menjadi perhitungan, bisa direduce kembali. Memilihnya untuk bahannya mungkin bisa yang lain. Nah, ini sangat penting sekali menurut gua dibanding yang lain-lain. Sebenarnya yang lain-lain juga penting, tapi ini lebih ke kayak apa ya, tingkat kesopanannya gitu loh. Tadi gue lupa nggak nimbang water filternya. Gue coba timbang dulu. Water filter ini beratnya cuma sekitar 50 gram, cukup enteng. Ya sekitar segitulah. Ini memang timbangannya agak error nih kayaknya. Ya mungkin cukup itu aja. Kalau kalian punya informasi barang-barang sepele yang kiranya penting dalam pendakian, kalian bisa share di kolom komentar. Itu adalah pendapat pribadi gue tadi. Kalian bebas bebas men-challenge-nya, atau ya kalian bebas kalau tidak setuju boleh, karena itu adalah pendapat pribadi gue. Tentunya tunggu video selanjutnya dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.